Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah malam pertama Nabi Daud dengan istri terakhir. Istana kerajaan Israel dipenuhi dengan keramaian dan suara-suara gemericing perhiasan. Namun di salah satu sudut istana, suasana hening melingkupi kamar Nabi Daud. Dengan mata yang sayu, Nabi Daud menatap langit-langit kamar yang dilukis indah dengan emas dan batu permata. Suaranya bergetar penuh kecemasan. Ya Allah, mengapa kehangatan tubuhku semakin hilang? Bukankah seorang raja harus tetap kuat demi rakyatnya? Gumam Nabi Daud pelan. Mendengar ungkapan hati sang raja, Yedidiyah salah seorang penasihatnya berkata, "Tuan, mungkin kita harus mencari cara untuk mengembalikan vitalitasmu. Rakyat mempercayai bahwa kemakmuran tanah ini bergantung pada kesehatan raja. Menurut keterangan dan tradisi orang Ibrani, kesuburan tanah dan kemakmuran rakyat sangat berkaitan dengan kesehatan raja, terutama vitalitasnya di atas ranjang. Jika raja lemah syahwat, maka kemakmuran rakyat akan semakin merosot. Atas dasar itu, para pejabat istana mulai bingung mencari cara agar vitalitas rajanya kembali pulih. Nabi Daud menatap Yedidiyah dengan mata yang semakin sayu. "Apa yang kau sarankan?" Yedidiyah menundukkan kepalanya mencari kata-kata yang tepat. "Mungkin kita perlu mencari seseorang yang bisa mengembalikan kehangatan tubuh Tuan. Seorang gadis muda cantik yang bisa memberikan kehangatan dan energi kembali kepada Tuan." Daud tersenyum lemah. "Apakah itu solusi terbaik yang bisa kau tawarkan? Bukankah kita seharusnya mencari jalan lain yang lebih mendalam dan spiritual?" Namun sebelum Yedidiyah bisa menjawab, seorang penasihat lain berkata, "Tuan Raja, meskipun kedengarannya aneh, tapi mungkin cara ini bisa membantu. Kita harus mencoba semua jalan, apalagi rakyat sangat mencintai Tuan dan ingin melihat Tuan kembali bugar." Setelah beberapa saat berpikir, Nabi Daud menghela nafas panjang. "Baiklah, lakukan apa yang menurut kalian terbaik. Namun jangan sampai rakyatku mengetahui tentang ini. Aku tidak ingin mereka khawatir." Yedidiyah mengangguk dan segera mencari seorang gadis. Para penasihat kerajaan mengirim pesan ke seluruh penjuru Israel mencari gadis muda yang cantik dan berakhlak mulia untuk melayani raja. Kisah tentang pencarian gadis tersebut tersebar cepat di antara rakyat. Namun rincian tentang tujuan sebenarnya dari pencarian itu tetap dirahasiakan. Di sebuah desa bernama Sunem, berita tentang pencarian gadis muda itu mencapai telinga seorang wanita tua bernama Miriam. Ia memiliki cucu, yakni Abisak, yang dikenal memiliki kecantikan yang mempesona dan memiliki kelembutan hati. Lalu ia mendekati Abisak. "Mungkin ini saatnya engkau membantu kerajaan dan Raja Daud." Abisak yang sedang menenun menoleh ke neneknya. "Apa yang nenek maksud?" Miriam duduk di sebelah Abisak. "Ada berita bahwa istana mencari seorang gadis muda untuk melayani Raja Daud. Dan aku yakin engkau adalah pilihan yang tepat." Abisak tersenyum malu-malu. "Tapi nenek, apakah aku layak melayani seorang raja sehebat Nabi Daud?" Miriam mengusap pipi Abisak dengan lembut. "Kecantikanmu bukanlah hanya pada wajahmu, tapi juga di hatimu. Aku yakin Raja Daud akan merasa diberkahi dengan kehadiranmu." Sebelum matahari terbenam, utusan kerajaan tiba di Sunem. Abisak dan beberapa gadis lainnya dipresentasikan di depan mereka. Saat mata utusan kerajaan jatuh pada Abisak, mereka merasa ada aura khusus yang menyelimuti gadis itu. Tanpa banyak pertimbangan,
mereka memilihnya. Ketika berangkat meninggalkan desa, Abhishek menatap kembali rumahnya. Dengan mata berkaca-kaca, ia tidak tahu apa yang akan menantinya. Namun dengan doa dan keyakinan, ia siap menghadapi takdirnya. Sementara itu di istana, Nabi Daud telah menunggu. Dengan hati penuh harap, ia berdoa semoga gadis yang akan datang bukan hanya membawa kehangatan untuk tubuhnya, tetapi juga cahaya untuk jiwanya. Pagi di istana Yerusalem menyambut kedatangan Abhishek dengan cahaya emas yang memancar dari langit. Istana yang megah dan penuh kemewahan membuat Abhishek terpesona, namun sekaligus membuatnya merasa kecil dan canggung. Saat ia diajak memasuki ruangan utama, Abhishek bisa merasakan beratnya ekspektasi yang diletakkan kepadanya. Nabi Daud duduk di atas pembaringannya, menatap gadis muda yang berdiri di depannya. Dengan penuh perhatian, ia bisa melihat kecemasan di wajah Abhishek. Namun ada sesuatu yang lebih mendalam, yakni sebuah sinar harapan. "Selamat datang Abhishek," sapa Nabi Daud dengan suara yang lembut. "Aku harap perjalananmu lancar." Abhishek menundukkan kepalanya. "Terima kasih tuanku. Semoga kehadiranku bisa membawa keberkahan bagi istana." Nabi Daud tersenyum. "Aku yakin akan demikian. Namun sebelum kita melanjutkan, aku ingin tahu lebih dalam tentang dirimu. Apa yang membuatmu spesial di mata utusan kerajaanku?" Abhishek menghela napas panjang, kemudian bercerita tentang kehidupannya di Sunem. Bagaimana ia belajar agama dari orang tuanya, bagaimana ia memahami pentingnya kasih sayang dan empati dalam melayani, dan bagaimana ia selalu berusaha untuk menggabungkan pengetahuan dan keimanan dalam setiap tindakan. Seiring Abhishek bercerita, Nabi Daud merasa ada sesuatu yang hangat mulai memenuhi ruangan. Bukan hanya hangat tubuh, tapi juga hangat di hatinya. Setelah Abhishek selesai bercerita, Nabi Daud berkata, "Aku merasa beruntung memiliki seseorang sepertimu di sini. Aku yakin Allah telah mengirimkanmu untuk alasan yang baik." Abhishek menatap mata Nabi Daud. "Terima kasih atas kepercayaanmu tuanku. Aku berjanji akan melayani dengan segenap hatiku." Nabi Daud mengganggu. "Aku percaya. Mulai besok kamu akan di sampingku dengan harapan baru di hati." Abhishek memulai tugas barunya di istana. Tak hanya sebagai pemberi kehangatan, tapi juga sebagai sumber inspirasi bagi raja dan rakyat. Malam telah tiba, dan istana yang biasanya penuh dengan cahaya emas dan kehidupan, kini diliputi keheningan. Di salah satu kamar yang paling megah, Nabi Daud duduk di tepi ranjangnya. Pandangannya kosong seolah tenggelam dalam kenangan masa lalu. Abhishek memasuki kamar dengan langkah pelan, memakai gaun yang menampilkan kecantikannya. Dengan suara lembut, "Tuanku, biarlah aku melayani Anda malam ini." Nabi Daud menoleh memandangi wajah cantik Abhishek. Dengan nafas yang berat, ia berkata, "Abhishek, aku merasa beruntung memiliki seseorang sepertimu di sisiku. Tapi mungkin Allah memiliki rencana lain untukku." Abhishek mendekat. Tangannya meraih tangan Nabi Daud, merasakan hawa dingin yang menyelimuti di tubuh raja itu. "Tuanku, biarlah aku mencoba memberikan kehangatan. Biarkan aku menjadi sumber kebahagiaan untuk Anda," bisiknya dengan lembut. Malam itu, dengan penuh kasih sayang, Abhishek berusaha membangkitkan gairah Nabi Daud. Namun seolah ada tembok yang tak terlihat memisahkan mereka. Nabi Daud tak mampu menggaulinya. Abhishek merasa sedih, bukan karena dirinya, namun karena ia tahu apa artinya ini bagi kerajaan. Ketika fajar menyingsing,
Nabi Daud berbaring dekat jendela, menatap matahari terbit. Dengan mata berkaca-kaca, Abishag mendekatinya, memeluknya dari belakang. "Apa yang akan Anda lakukan, tuanku?" tanyanya dengan suara bergetar. Nabi Daud menghela nafas. "Aku tahu apa ini artinya. Tradisi mengatakan bahwa seorang raja yang tak mampu lagi melakukan hal itu, maka tak bisa lagi memimpin kerajaan. Tapi aku harap dengan bantuanmu, aku bisa menemukan jalan lain." Abishag mempererat pelukannya. "Kita akan menemukannya bersama, tuanku. Allah selalu memiliki rencana." Kabar tentang ketidakmampuan syahwat Nabi Daud mulai tersebar di istana. Desas-desus merembet ke seluruh kerajaan dan ketidakpastian merasuki hati rakyat. Di antara para bangsawan berdiskusi tentang suksesi kerajaan menjadi topik hangat. Sebagian dari mereka sudah mulai mencari aliansi dan dukungan. Adonia, putra Nabi Daud yang sangat ambisius, melihat ini sebagai peluang. Ia mengumpulkan sejumlah teman dan penduduknya untuk merencanakan kudeta terhadap ayahnya. Dalam salah satu pertemuan rahasia ini, ia berbicara dengan semangat. "Kita memerlukan seorang pemimpin yang kuat, yang bisa memimpin kita menuju masa depan yang cerah. Sayangnya ayahku sudah tidak mampu lagi, dan tugas kita untuk memastikan kerajaan ini tetap berdiri." Salah satu penasihat kerajaan, yakni Yedidiah, yang dikenal bijaksana dan loyal terhadap Nabi Daud, mendengar tentang rencana Adonia. Ia segera menginformasikannya kepada Nabi Daud. Dengan hati berdebar ia berkata, "Tuanku, Anda harus berhati-hati. Adonia merencanakan sesuatu yang bisa mengguncang kerajaan." Nabi Daud dengan mata yang tajam menjawab, "Aku tahu tentang ambisi Adonia. Namun aku belum memutuskan siapa yang akan meneruskan tahtaku." Abishag yang selalu berada di samping Nabi Daud mencoba memberi semangat. "Tuanku, Anda masih raja kita. Jangan biarkan desas-desus dan ketakutan mengambil alih pikiran Anda. Anda harus memutuskan apa yang terbaik bagi kerajaan." Nabi Daud mengangguk. "Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan mengadakan pertemuan dengan semua anakku untuk melihat siapa yang layak memimpin setelahku." Abishag memegang tangan Nabi Daud. "Saya akan selalu mendukung keputusan Anda." Ruangan Nabi Daud dipenuhi dengan ketegangan. Semua anak Nabi Daud hadir duduk berderet di sekeliling ruangan. Cahaya lilin yang redup menambah suasana serius. "Kalian semua tahu mengapa kita berkumpul malam ini?" ujar Nabi Daud dengan suara yang tegas. "Tiba saatnya bagiku untuk memutuskan siapa yang akan melanjutkan tahta kerajaan." Adonia duduk dengan tenang percaya diri, seakan sudah yakin akan keputusan tersebut. Namun Nabi Daud menatap setiap anaknya satu persatu, berusaha membaca hati mereka. Sebelum Nabi Daud berbicara lebih lanjut, pintu ruangan terbuka, dan masuklah Nabi Nathan bersama Batseba, istri Nabi Daud sekaligus ibu dari Nabi Sulaiman. Kehadiran mereka menambah kejutan di ruangan. "Maaf mengganggu," kata Nabi Nathan. "Namun saya rasa ada hal penting yang perlu tuanku ketahui sebelum membuat keputusan." Nabi Daud mengangguk, mempersilahkan Nabi Nathan berbicara. Dengan nada serius, Nabi Nathan mengungkapkan rencana Adonia dan bagaimana ia telah berusaha mengumpulkan dokumen untuk mengambil alih tahta kerajaan. Semua mata tertuju pada Adonia yang tampak terkejut, namun berusaha tetap tenang. Ia bangkit berdiri. "Ayah, saya hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk kerajaan ini. Ayah tahu sendiri, kondisi ayah saat ini dan kerajaan memerlukan pemimpin yang kuat." Nabi Daud menatap Adonia.
kekuatan bukan hanya fisik atau nia. Seorang pemimpin harus memiliki kebijaksanaan, empati, dan ketakwaan. Nabi Nathan memberi kode kepada Nabi Daud ke arah Sulaiman. Nabi Daud kembali berbicara, "Saya telah memutuskan, Sulaiman anakku yang bijaksana. Kau akan menjadi raja setelahku. Kau memiliki visi dan hati yang tulus untuk rakyat." Adoniya tampak marah, namun ia tahu ia tak memiliki pilihan lain selain menerima keputusan ayahnya. Ruangan kembali hening. Semua menyerap beratnya momen tersebut. Tak lama setelah itu, Sulaiman yang saat itu masih berusia 20 tahun diberkati oleh para imam dan siap untuk diantar duduk ke singgasana raja. Dalam beberapa hari berikutnya, kerajaan bersiap untuk penobatan Raja Sulaiman. Kota Yerusalem dihiasi dengan warna-warna cerah dan bendera yang berkibar, musik dan nyanyian bergemar di seluruh kota. Namun di balik kegembiraan tersebut, ada perasaan melankolis yang menyelimuti istana. Nabi Daud kini semakin lemah, menghabiskan waktunya di kamar istirahat. Abishag tetap setia, berada di sisinya, merawat dengan penuh kasih sayang. Nabi Daud seringkali terdiam tenggelam dalam kenangan masa lalu, merenungkan semua keputusan dan tindakan yang telah ia ambil. Pada malam sebelum penobatan, Nabi Daud memanggil Sulaiman ke kamarnya. Dengan mata yang berkaca-kaca, Nabi Daud berkata, "Sulaiman, engkau adalah harapan terakhirku untuk kerajaan ini. Jadilah pemimpin yang adil, yang memimpin dengan kasih sayang dan ketakwaan kepada Allah." Sulaiman dengan mata yang juga berkaca-kaca menjawab, "Ayah, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan amanah ini. Semoga aku bisa, walaupun menjadi setengahnya saja seperti dirimu." "Insya Allah." Nabi Daud tersenyum lemah. "Percayalah pada dirimu sendiri dan Allah. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kerukunan di antara saudara-saudaramu." Hari penobatan pun tiba. Yerusalem dipenuhi dengan ribuan rakyat yang ingin menyaksikan momen bersejarah tersebut. Sulaiman dinobatkan sebagai raja. Dengan segala upacara yang megah, namun di tengah kegembiraan tersebut, datang berita duka. Nabi Daud telah meninggal. Kerajaan pun berduka. Meskipun telah mengetahui kondisi Nabi Daud yang memburuk, kematian sang raja tetap meninggalkan luka yang dalam bagi rakyatnya. Abishag yang sangat terpukul memutuskan untuk mengasingkan diri, menghabiskan waktunya dengan berdoa dan merenung. Sulaiman dengan beban berat di pundaknya memulai pemerintahannya dengan mengadakan doa bersama untuk ayahnya. Ia berjanji untuk melanjutkan warisan Nabi Daud dan memastikan kerajaan tetap damai dan makmur. Dalam masa duka yang menyelimuti kerajaan, Adoniya mencari kesempatan untuk mendekati Abishag dengan tujuan bisa merebut tahta. Meski awalnya ragu, Abishag menemukan kenyamanan dalam pelukan Adoniya. Dan kedua hati yang terluka itu pun bersatu. Mereka memutuskan untuk menikah mencari kebahagiaan dalam kesedihan yang mendalam. Namun pernikahan mereka tak berlangsung lama, karena ambisi Adoniya untuk merebut tahta kembali menyebabkan kejatuhannya. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuasaan, jika dikejar dengan cara yang salah, dapat menghancurkan segalanya, termasuk cinta dan keluarga. Namun setiap kisah selalu ada hikmah yang dapat diambil, bahwa kebenaran, kesetiaan, dan ketulusan hatilah kunci sejati kebahagiaan dan kedamaian. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.